Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman IK 1, IK 2, ya, pertemuan yang kemarin, fungsi teks, ya, fungsi teks. Mayoritas kalian sudah mengumpulkan tugasnya, ya, mayoritas kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Cuma mungkin saya lihat di situ ada satu soal, ya, adalah kalau nggak salah latihan 4 atau latihan 3 itu yang ada negara Jepang di benua apa itu kan, ya, mayoritas belum digabung antara benua sama negaranya. Cuma satu orang yang saya lihat, saya cek, saya koreksi ya, cuma satu orang yang sudah menggabung antara negara dan benua, cuma satu orang, ya. Nah, lainnya sama semua. Saya nggak tahu sama semua itu karena kalian nggak bisa atau kalian copy paste dari hasil teman kalian, ya. Nanti kesulitannya kalian kalau sering copy paste, misalnya kalian ujiannya kesulitan nanti. Saran saya kalian mencoba kerjakan sendiri. Video tutorial sudah ada, ya, tinggal melanjutkan. Nanti gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya secara teori untuk kali ini adalah materi terakhir dari Microsoft Excel. Ya, hari Jumat nanti kita review semuanya karena persiapan untuk ujian Excel. Nah, nanti gitu ya. Nah, sebelum saya mulai materi yang terakhir ini, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya. Silahkan. Yang mau tanya, monggo silakan. Yang mau tanya, ya. Nah, kalau enggak ya nanti saya bagikan ya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh. Sebelum saya lanjutkan. Ada? Oke, suka saya ini ya. Lanjut Pak, oke. Share-nya masih kelihatan? Oh, itu ada pertanyaan. Pak, untuk menggabungkannya gimana? Nah, kemarin kalian kan sudah diajari menggabungkannya menggunakan makro dan, boleh. Menggunakan concatenate, boleh. Kan tinggal gabung dari dua skripnya. Ya, tinggal gabung dari dua skripnya. Hati-hati, soalnya nanti kalian ujian juga seperti itu. Banyak soal yang menggabungkan skrip. Makanya kemarin saya cek baru satu orang yang berhasil itu. Saya cek ya. Di pertemuan 6 kemarin, kalau nggak salah latihan, nah ini ya, latihan yang ketiga. Ingat, negara tujuan itu kalau di layout, ya, di dalamnya layout, kalian disarankan menggabungkan antara benua, bentar ya, antara benua dengan negaranya. Jepang di Asia, kan gitu. Normalnya kalian di sini kan harus mengeluarkan dulu untuk kode, ya, kode tur untuk negara tujuan. Kode turnya sebelah kanan, ya. Sebelah kanan diambil berapa? Sebelah kanan diambil 4. Kan gitu kan ya? Saya ambil 4. Ini kebetulan sama panjang. Ingat, ini harus dijadikan value dulu karena harus jadi angka. Kan gitu kan ya? Baru dari kunci ini tadi yang kalian sudah keluarkan, kalian mengambil datanya. Saya gunakan VLOOKUP dari kuncinya. Kemudian tabelnya saya blok. Oke. Nah, ini tabelnya saya blok. Seperti ini kan. Absolut kolom kedua. Oke. Saya tambahkan false. Ini udah ketemu kan negaranya. Sekarang kan tinggal mengeluarkan benuanya. Benua itu di sebelah kiri. Berapa panjangnya? Panjangnya tidak sama. Oke? Maka kan kalian harus mengeluarkan find dulu kan itu ya. Find yang dicari apa? Tanda min. Dari mana? Dari kode tur. Oke? Dari kode tur. Koma 1. Dia find yang ke 1. Kan gitu ya. Kemudian kalau sudah
maka saya mengeluarkan sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak dari pencarian itu dikurangi 1. Nanti kan gitu ya. Berarti di sini saya pakai left. Left dari data ini, koma, find pertama saya kurangi 1. Oh, itu kan udah ketemu ya. Ini sudah ketemu benuanya. Tinggal gabung yang ada di sini. Maka di sini saya gunakan makrodan yang kemarin. Di spasi, kemudian dan lagi saya tambahkan benua. Nah, nanti jadinya gitu. Jepang di Asia, ya, Hong Kong di Asia. Nah, nanti gitu. Nah, ini yang benar. Ya, kemarin mayoritas tidak ada benuanya. Cuma 1 orang tok yang saya lihat. Ya, 1 orang tok yang saya lihat. Ya, menggabungkannya menggunakan dan. Makrodan seperti ini ya. Kalau pakai concatenate boleh Pak, boleh, nggak ada yang larang. Ya, cuma misalnya nanti pakai titik koma. Nah, nanti gitu ya, atau koma. Nah, ini contoh. Oke, ngaku-ngaku ya dan nih. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang saya bahas nanti tentang rekapitulasi. Ya, rekapitulasi. Kalau saya bicara yang namanya rekapitulasi, itu intinya kita merekap sebuah data. Ya, ini nanti yang sering kalian jumpai ketika kalian kerja, harus bisa merekap data. Gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kalian nanti bekerja dalam sebuah perusahaan, posisi kalian adalah mengatur semua administrasi, ya, termasuk nanti laporan-laporan yang dibutuhkan, apalagi kalian informatika harus paham betul tentang rekapitulasi. Karena membuat aplikasi itu butuh yang namanya merekap data, membuat laporan yang dibutuhkan. Ya, sesuai kriteria. Anggap saja kalian kerja di dalam sebuah showroom mobil. Ya, kalian harus bisa merekap dalam 1 bulan gitu ya. 1 bulan dari mana? Dari salesnya misal. Sales A sudah menjual mobil berapa, sales B sudah menjual mobil berapa, sales C sudah bisa menjual mobil berapa, sehingga nanti saya tahu insentif setiap sales. Contoh seperti itu. Itu namanya sebuah rekap. Ya, saya merekap lagi untuk karyawan ini dalam 1 bulan, misalnya ya, dia absen berapa kali, izin berapa kali, sakit berapa kali, misal. Itu namanya merekap data. Sumbernya bagaimana? Sumbernya adalah sebuah data karyawan dengan absensi. Kalau sales tadi, data sales dengan penjualan, misal seperti itu. Itu adalah sebuah data. Tugas kalian membuat rekapnya. Ya, membuat rekapnya. Oke, untuk sebuah rekapitulasi, syarat yang paling utama adalah memiliki sebuah data. Ingat, ketika kalian membuat sebuah data, saya anggap ini adalah formulir data, ya, sebuah formulir data. Ya, ingat, dalam membuat sebuah formulir, ya, atau sebuah inputan data nanti, yang pasti kalian harus tahu, harus membuat yang namanya nama field. Ini adalah nama terang. Ya, nama field. Oke. Nama field ini sebagai share-nya. Ya, sebagai share-nya apa? Setiap nama. Ya, setiap nama. Masa share screen-nya nge-lag, Bro? Gerak enggak? Ya, Pak. Bentar. Kok aneh ini? Bentar. Itu terkait sinyal juga ini, Bro. Sudah? Sudah, Bro? Lumayan? Tetap ya? Bentar ya. Saya pause. Oke, saya mulai lagi ya. Membuat sebuah rekapitulasi sumbernya adalah memiliki data. Dan data itu harus ada nama terang atau nama field. Saya bilang data karena sebuah atribut.
Contoh, kalian sebagai mahasiswa itu memiliki atribut. Atributnya bukan baju, bukan. Tetapi yang selalu menempel pada kalian. Apa? Nomor induk mahasiswa, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, status, misalnya itu ya, agama. Itu adalah atribut yang selalu menempel pada mahasiswa. Sama halnya dengan kalian nanti membuat sebuah data formulir. Harus memiliki sebuah atribut yang mewakili setiap indeks tadi. Oke, suatu misal, saya nanti harus membuat data barang. Data barang itu yang pasti harus memiliki yang namanya kode barang. Kode barang itu biasanya, kalau mungkin kalian sering lihat di toko, minimarket dan sebagainya, itu dia diganti sebagai barcode. Itu yang paling membedakan. Ya, kode barang itu yang paling membedakan inisialnya. Mungkin barangnya sama, namanya mie, tetapi kode barangnya pasti berbeda. Ya, nanti gitu. Sama hanya dengan mahasiswa, kemungkinan besar akan banyak namanya Rizky banyak di sini, tapi NIM-nya pasti berbeda. Biarpun kalian kembar identik. Ya, berarti sama dengan itu dia sebagai nick yang paling unik. Sama dengan kalian mempunyai KTP, nick-nya paling unik, itu harus beda. Itu tujuannya buat apa? Biar mudah nanti kalian mencarinya, memfilternya. Oke, kode barang. Yang kedua, nama fieldnya adalah nama barang. Misal seperti ini. Ya. Yang ketiga anggap saja adalah stok. Ya. Yang keempat di sini adalah harga, misal. Nah, ini adalah sebuah data yang nantinya perlu kalian isi. Sehingga kalian nanti harus membuat ringnya dulu. Ya, ringnya. Berarti saya buat data ring ini dengan tujuan seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari sebuah formulir ini nanti kalian perlu menambahkan data. Menambahkan data berarti kalian boleh ngetik di sini yang inputkan, boleh seperti itu. Atau menggunakan fasilitas yang namanya formulir atau form. Caranya gimana form itu, Pak? Kalian boleh menambahkan sebuah tool baru ya di dalam customize ya, Quick Access Toolbar ini kalian tambahkan. Masuk pada more comment. Kalau sudah ya, Quick Access Toolbar ini aktif, kalian cari namanya all comment. Ya. Kemudian di sini cari namanya form. Ya. Form. Kalau nggak ada dicari namanya, ya ini ya, ada ya, form. Kalian tambahkan. Oke. Nah, nanti gitu. Kalau sudah seperti itu maka ada fasilitas form di atas. Ya. Ingat, inputkan data dalam sebuah formulir harus dimulai dengan ngeblok ringnya. Nama fieldnya harus ikut seperti ini. Oke. Kalau sudah kalian aktifkan formulirnya. Kalau ada konfirmasi jawab yes saja ya. Ini untuk deteksi aja. Nah, ini yang dinamakan form inputan. Contoh, BRG01, nama barangnya odol, stoknya 40, harganya anggap saja 11.000. Ya, nambah data lagi. Nanti gitu ya. BRG02. Nama barangnya adalah onde-onde. Nah, saya stoknya 50, harganya 5.000. Misal gitu ya. Next lagi. BRG03. Ya. Kemudian nama barangnya anggap saja ya, nama barangnya anggap saja nah ini ya, sikat. Ya, stoknya 40. Harganya 3.000. Misal, kalau sudah ya, ini nanti bisa kalian close. Atau kalian tambahkan dulu kemudian di close. Kok nge-lag lagi ya? Bentar. Aneh, pelan-pelan aja. Cek kan, nge-lag, teman-teman nerimanya jelek, nggak tahu, tapi hampir mayoritas. Oke ya, saya mulai lagi ya. Ingat, menambahkan sebuah datanya tadi, kalian menggunakan fasilitas namanya form tadi. Ya, ingat, nama field tidak boleh ada spasi. Kalau toh misalnya ada jarak dikasih underscore saja itu lebih oke.
Ya, kenapa Pak seperti itu? Karena tujuannya nanti buat merekap sebuah data, kuncinya adalah nama field. Ya, ini indeks setiap kode. Ini harus. Oke, nanti gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ya, kalian sudah memiliki sebuah data seperti ini. Ya, langkah selanjutnya bagaimana, Pak? Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya mengolah data tersebut. Ya, bagaimana caranya mengolah data tersebut? Yang pertama, misalnya saya pengen mengurutkan sebuah data tersebut. Mengurutkan, ya. Di dalam sebuah Excel, di sini ada menu khusus untuk rekapitulasi, khusus untuk mengolah data. Menunya namanya menu data. Ya, menunya namanya adalah menu data. Oke, suatu misal, saya punya data penjualan seperti ini. Ini data penjualan saya, banyak. Ini masih sedikit. Kalau kalian di perusahaan bisa puluhan ribu nanti ya, bahkan jutaan. Anggap saja ini adalah data yang saya punya. Oke, yang pertama, bagaimana Pak cara saya mengurutkannya? Ingat, membuat sebuah tabel ring tadi, data ring, tidak boleh ada sel yang digabungkan alias di merger. Maksudnya Pak, contoh ya. Kalian punya dua sel G sama sel H. Ini saya gabungkan alias di merger. Itu tidak boleh. Oke, itu tidak boleh. Cukup satu kolom saja yang digunakan. Jangan dua kolom di merger untuk sebagai nama field. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, contoh. Dari data yang saya punya ini, saya pengen mengurutkan datanya. Misalnya, ya, saya pengen mengurutkan dari sales berdasarkan sales yang abjadnya awal, misal. Atau berdasarkan produk yang abjadnya dimulai dari abjad paling rendah sampai paling tinggi. Intinya datanya harus diblok dulu seperti ini. Semuanya. Ya, datanya diblok dulu seperti ini. Kalau sudah, ingat nama fieldnya harus ikut di blok. Kalau sudah, di dalam menu data ini ada fasilitas namanya sort. Ini buat mengurutkan data. Sort by, diurutkan berdasarkan apa? Produk, Pak. Ya, isinya ini diurutkan A sampai Z, berarti ascending dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau dibalik, Z itu A. Ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh gitu. Jadi diurutkan. Oke, nanti gitu. Ini otomatis akan urut berdasarkan nama produk dari abjad urutannya. Nge-lag lagi ya. Screen-nya enggak bergerak, Pak. Screen-nya enggak bergerak? Enggak. Si. Aneh ini ya. Bentar. Tak matikan dulu screen-nya. Kenapa screen ini? Udah mbak awakmu paling sering? Iya, gerak kalau delay banget itu berarti terkait sinyalnya, bro. Ya, gerak kalau coba teman-teman sementara untuk videonya kalian itu dimatikan dulu. Ya, videonya kalian. Oke, sip. Gimana? Kelihatan? Oke. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Untuk sebuah shot ini tadi, ya dimulai dari kalian ngeblok semuanya. Datanya seperti ini. Kalau sudah kita urutkan shot berdasarkan apa? Contoh ini berdasarkan produk, Pak. Oke. Kemudian dari produk saya tambahkan lagi levelnya. Apa yang mau ditambahkan? Saya urutkan juga berdasarkan jumlah penjualannya. Ya, saya urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi dari produknya saya urutkan, penjualannya juga saya urutkan. Nah, nanti gitu, ini hasilnya. Hasilnya bisa kalian copy, pindah ke sel yang lain, itu boleh.
Nanti akan kelihatan. Ini fungsinya untuk sort. Mengurutkan secara ascending dan descending. Syaratnya fieldnya tidak boleh ada spasi, ya, sel kolomnya atau barisnya tidak boleh ada merger atau digabung. Itu syaratnya gitu. Oke, selanjutnya selain sort, ada fasilitas namanya filter. Kita memfilter. Difilter berdasarkan apa? Pak, saya pengen tahu. Ya, untuk produknya Dairy ini, produk Dairy ini pada tahun 2002, oke, total penjualannya dan salesnya siapa saja. Nah, caranya sama. Kalian blok dulu nama fieldnya yang di atas. Kalau sudah saya aktifkan yang namanya filter di menu data tadi ya, ada ribbon filter. Contoh, saya mencari produknya yang Dairy saja. Ini sudah terfilter, yang muncul Dairy saja. Tahun 2001, Pak. Berarti 2001 diaktifkan. Oke, nanti gitu. Untuk salesnya, Pak, salesnya Buchanan yang saya aktifkan, nanti akan muncul. Berarti ini nanti bisa kalian copy, ya, kalian gandakan di tempat lain. Ini adalah penjualan tahun 2001, sales Buchanan, produknya adalah Dairy. Nanti gitu. Ini salah satu cara untuk membuat filter. Oke, kalau dikembalikan normal gimana, Pak? Ini filternya di nonaktifkan biar dia kembali normal. Gitu ya. Ini fasilitas untuk mengurutkan data sudah, kemudian memfilter data sudah. Nah, ada satu lagi Pak filter, ada, yaitu menggunakan advanced filter. Kalau menggunakan advanced filter ini, syaratnya kalian harus tahu dulu yang mau difilter apa. Harus membuat contoh, misalnya dari data ini saya pengen melihat apa yang mau dilihat. Yang mau saya filter adalah ya atas nama sales Davolio penjualannya di daerah utara, misal. Berarti kalian harus membuat kriteria di sini. Sesuaikan apa kriterianya? Sales. Terus daerah. Nanti gitu. Oke, baru sales sama daerah ini kalian blok, dibuatkan sebuah ring. Ya, dibuatkan sebuah ring. Nanti gini. Oke, dibuatkan sebuah ring. Oke. Kemudian kalau sudah dibuatkan ring seperti ini, ya, saya membuat yang mau saya laporkan apa? Ini dinamakan kriteria. Sales dan daerah ini dinamakan sebuah kriteria. Saya pengen menampilkan apa yang mau saya tampilkan. Yang pengen saya tampilkan itu adalah Pak, oke, tahun. Ya, ini harus sama nama fieldnya ya. Setelah tahun, kemudian di sini saya pengen tahu produknya. Setelah produknya, saya pengen tahu penjualannya. Yes. Oke, nanti gitu. Ini juga kalian buatkan sebuah ring tadi. Oke, buatkan sebuah ring tadi. Nah, nanti datanya akan masuk di sini. Ya. Yang di atas sales dan daerah ini sebagai kriteria. Sehingga kalau kalian ingin menampilkan atas nama salesnya Buchanan, ya, misalnya seperti ini warnanya kok kuning, ya, Buchanan, kemudian daerahnya adalah utara, north, ya, seperti ini, contoh. Nah, ini harus diinputkan dulu. Saya pengen memfilter yang salesnya Buchanan dan daerahnya utara. Yang pengen saya tampilkan adalah tahun dan produk penjualannya. Ya. Setelah kalian menyusun kriterianya seperti ini, tempatnya untuk inputkan tadi seperti ini, ya, maka cara yang pertama adalah kalian aktifkan dulu, kalian blok untuk inputannya. Kalau sudah kalian blok inputannya, maka pada menu data di sini ada ribbon namanya Advanced Filter. Kalian klik. Ya.
Di sini ada pilihan actionnya, filter the list in place, oke. Copy another location ini hasilnya mau di copy ke lokasi lain, ke sheet lain, ke file lain boleh. Ya, yang di bawah list ring. List ring ini adalah data yang kalian punya. Jadi di blok semua seperti ini. Ini namanya list ring. Ya. Biar tidak selalu ngeblok seperti ini, maka boleh dibuatkan nama. Contoh di sini saya kasih nama A, sehingga di blok jadi namanya A. Kriteria. Kriteria ini diklik, kalian ngeblok kriterianya. Semua ya, seperti itu. Kemudian copy to, ya diklik setelah kalian filter listnya, kriterianya apa, copy to. Mau ditempatkan di mana hasilnya? Di blok saya tempatkan sebelah sini. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, yes. Jadi di sini ya ini adalah hasil dari yang salesnya dari Bucanan daerah utara. Ini hasilnya. Jadi nanti kelihatan, kalian akan tahu filter dari penjualannya seperti itu. Ini kalian menggunakan yang namanya advanced filter. Nanti gitu. Ini kok aneh ya, kok nge-lag ya? Pengaruh apa ini, saya bingung ini. Terus nggak apa-apa ya, sambil dengerin aja dulu ya. Sebentar. Padahal nggak ada yang aktif lagi loh bro. Oke, ya ini advanced filter tadi. Nah saya lanjutkan. Oke. Ada satu lagi yang namanya pemfilteran atau rekapitulasi. Ya, rekapitulasi selanjutnya ini nanti kita menyusun kriteria sama dengan tadi. Ya, misalnya, ya, misalnya seperti ini. Bentar ya bro, saya matikan dulu share screen-nya, saya hidupkan juga. Ya, rekapitulasi dengan kriteria juga. Ya, misalnya seperti ini. Saya pengen memfilter juga, merekap. Apa yang saya rekap? Yang saya rekap adalah bahwa sales ini total penjualannya berapa. Sales ya, saya bicara sales. Sales ini penjualannya berapa. Sehingga kalian nanti harus mengolah seperti ini. Ya, sales ini penjualan berapa. Jadi contoh saya punya 9 sales. Setiap sales saya punya total penjualannya. Sales A sekian, sales B sekian, sales C sekian. Contoh seperti itu ya. Sehingga karena saya nanti membuat total penjualan berdasarkan sales, maka kriteria saya adalah sales. Sehingga saya harus membuat sebuah kriteria baru. Namanya adalah sales. Ya, ini juga kalian buatkan cell ring seperti ini, sales. Oke. Kemudian kalau sudah di bawahnya saya membuat nama salesnya. Kebetulan di sini fieldnya namanya yaitu sales. Ya, berarti sales. Kemudian ke sebelah kanannya adalah total penjualan. Begitu. Oke. Dikasih jarak 1. Kemudian nama salesnya ditulis di bawahnya. Yang pertama adalah Gavolio, misal ya. Yang kedua adalah Bucanan. Contoh. Nah, ini nanti dibuatkan ringnya. Seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah kriteria, yang di bawah adalah tempatnya. Nah, sekarang saya pengen membuat sebuah rumus. Ya, rumus ini sama dengan fungsi yang kemarin, ada sum, ada average, ada count, ada min, ada max. Cuma bedanya karena yang kita hitung ini adalah sebuah data ya atau database, maka di huruf di depannya perintah ditambahkan sebuah huruf D. Contoh, normanya kalau kalian menghitung kan menggunakan sum. Ya, ini nanti di depannya ditambahkan D. D itu maksudnya adalah database sum. Ya, dalam kurung ini adalah data ring. Data ring itu kalian blok semua datanya.
koma, ya, yang dihitung kolom berapa? Saya tulis adalah kolom yang dihitung. Koma lagi, ya, koma lagi, yaitu kriteria. Kriteria. Ini caranya gitu, ngitungnya. Kalau menghitung banyaknya data, Pak, pakai count. Ya, di sini menggunakan D count. Rata-rata, average ditambahkan D average. Nanti gitu ya. Contoh saya menghitung total penjualan. Di sini saya hitung semua total penjualannya dari semua sales. Sehingga di sini saya menggunakan perintah namanya dsum. Database, ya, itu saya ngeblok semua datanya. Tadi namanya adalah A. Sudah dikasih nama ya, A. Koma, kolom berapa yang mau dihitung, dicek. Ini kolom berapa penjualan ini. Kalau kalian ngebloknya dari nomor, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Penjualan adalah kolom yang kelima. Koma lagi, kriteria. Kriterianya diblok. Ya, di absolut. Nah, begitu ya. Jadi dsum, kemudian database-nya diblok, koma, kolom berapa yang dihitung, koma, ya, kriterianya diblok, di absolut. Nanti akan muncul total semua penjualan. Ini dari seluruh penjualan. Nah, tujuannya dari seluruh penjualan ini nanti Davolio itu menjual berapa, Buchanan itu menjual berapa, nanti gitu. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan perhitungan seperti ini, langkah selanjutnya adalah, ya, ini kita menggunakan fasilitas yang namanya kriteria, nanti gitu ya. Jadi saya ngebloknya mulai dari sel yang kosong seperti ini. Tidak boleh dari nama sales dan total penjualan seperti ini, tidak boleh. Tapi dari sel yang kosong, makanya tadi disisipkan satu baris yang kosong untuk itu. Satunya buat salesnya, satunya buat total penjualannya. Kita blok seperti ini. Oke, kalau sudah di dalam menu data ada ribbon namanya what if analysis. Kalian klik, ya, di sini ada pilihan, kalian pilih namanya data tabel. Nah, di sini fasilitasnya kalian untuk menambahkan sebuah kriteria. Oke, kriteria. Ingat, kalau bentuk tabelnya adalah kolom seperti ini, ya, maka kolom yang kalian inputkan. Kalau bentuknya nanti adalah horizontal atau baris, maka baris yang kalian inputkan. Inputkannya gimana, Pak? Aktif pada kolom input cell. Oke. Kemudian kalian klik pada kriteria. Apa yang diklik, Pak? Sel yang kosong. Nah, seperti ini. Sel yang kosong. Kalau sudah, oke. Nah, ini otomatis akan terjadi sebuah perhitungan di mana kalian bisa menambahkan sebuah rekapitulasi, ya, bahwa Davolio menjual sekian, Buchanan menjual sekian. Kalian tidak akan kesulitan menghitung satu persatu. Ini yang dinamakan rekapitulasi. Cuma 1 menit kalian sudah bisa menghitung semuanya. Ya, ini contoh. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya saya menggunakan 2 kriteria, apa? Saya pengen tahu sales ini di daerah utara menjual berapa totalnya, di daerah selatan menjual berapa totalnya. Berarti saya perlu membuat tambahan kriteria lagi, yaitu daerah. Gitu ya, daerah. Ini saya blok lagi, saya tambahkan ringnya. Oke. Nah, kemudian layoutnya akan saya ganti. Ya, saya tambahkan sel yang kosong seperti ini. Di bawahnya nanti saya tuliskan nama salesnya, Davolio. Kemudian Buchanan, misal gitu. Ya. Kemudian sebelah kanannya ini adalah daerahnya, North. Ya, satunya adalah South. Nah, ya, utara dan selatan. Nah, kalau sudah saya buatkan ring seperti ini. Ini kalau kalian memiliki 2 kriteria.
Jadi harus ada sebagai baris dan sebagai kolom. Di sini adalah titik temunya. Nah, pada posisi titik temu inilah kalian membuat rumusnya. Ya, caranya sama untuk rumusnya tadi. Dsum, kebetulan saya menghitung jumlahnya ya. Kalau banyaknya data decount, kalau menghitung rata-rata di average nanti gitu ya. Dsum, database-nya saya blok semua. Ya, tadi udah dikasih nama, namanya adalah A, koma. Yang dihitung apa? Total penjualannya. Jadi penjualan tadi adalah kolom yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Penjualannya adalah kolom yang ke-5. Koma lagi. Ya, kriterianya diblok semua. Maka kriterianya saya blok semua seperti ini. Absolut, tutup kurung. Ya, ini totalnya. Nah, kemudian dari total ini ya, saya blok. Oke. Kalau sudah saya masuk pada menu data, pilih what if analysis. Saya pilih data tabel. Nah, sekarang mana yang sebagai baris, mana sebagai kolom? Ya, yang sebagai baris berarti berjalannya adalah baris. Yang sebagai kolom ya kolom. Oke, yang vertikal itu kolom, yang horizontal adalah baris. Oke, yang kolom di sini adalah yang vertikal, yaitu sales. Inilah ya, Dafolio Buchanan. Berarti saya aktif pada sel yang kosong punya sales. Ya, yang row ini adalah daerah. Maka di dalam row ini saya aktifkan sel yang kosong punyaan daerah. Itu ya. Kalau sudah oke. Nah, ini akan kelihatan. Ya, total penjualan sales per daerah. Nah, gitu ya. Total penjualan sales per daerah. Nanti akan kelihatan. Jadi sebenarnya menentukan sebuah rekapitulasi tergantung dari kalian mengolahnya seperti apa. Saya pengen merekap karyawan bulan ini absensinya berapa, nanti gitu. Itu sebuah kriteria. Kebetulan di sini nanti saya pengen menghitung total penjualan setiap sales dan per daerah. Menghitung total penjualan sales per daerah. Maka saya menggunakan kriteria sales dan daerah. Contoh gitu ya. Saya misalnya pengen menghitung total penjualan sales per tahun. Berarti kriterianya adalah sales dan tahun. Nanti gitu. Ya, sehingga nanti bisa menentukan. Nah, sekarang ya, dari sebuah rekapitulasi ini ya, arahnya kemana Pak? Arahnya adalah kalian menghadirkan dalam sebuah grafik. Itu harus. Karena nanti dari laporan ini kalian akan tahu peningkatan berapa persen dan sebagainya itu dari grafik. Caranya gimana? Kita blok semuanya. Ini ya, kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kalian nanti milih menu insert. Di sini ada fasilitas grafik ya, chart. Tinggal milih yang mana. Contoh saya ingin bentuknya yang pie, Pak. Bar seperti ini. Dafolio, Buchanan dan sebagainya. Oke. Kemudian saya oke. Nanti akan kelihatan. Ya, Dafolio dan Buchanan, Not dan sebagainya. Ini contoh ya. Atau, jadi saya ulang lagi, saya blok dulu ya Dafolio Buchanan ini. Ingat, rumusnya ini yang ada nilainya tidak bisa diblok dalam membuat grafik. Jadi kalian milih seperti ini dulu. Kemudian insert grafik. Oke. Saya tentukan lagi, saya pilih yang pie tadi. Seperti ini. Dafolio Buchanan kok ada 2 ini. Ya, pie. Oke. Nah, nanti gini. Ini lucu juga hasilnya ya. Sebentar. Short. Oke. Berarti kalau saya blok semua ini yang benar harusnya ya. Data insert mana tadi? Insert chart. Saya pilih bar, mana bar? Saya pilih bar. Oke, ini bar. Lumayan oke. Oke ya. Saya oke.
Ini hasilnya sebuah grafik dari rekap ini tadi. Ya, W yang biru utara, Buchanan yang ini. Nah, ini bisa kalian tambahkan nilai value-nya. Kalau misalnya kalian masuk di sini, ya, ada fasilitas nanti format. Formatnya bisa kalian atur, menambahkan elemen apa saja. Ya, ada access title-nya, ada chat title-nya di atas, ini bisa diganti judulnya, ya. Kemudian ada data label, kalau mau menambahkan data label itu yang di atasnya ada nilainya. Nah, seperti ini ya. Data label ini bisa saya tambahkan nilainya seperti ini. Atau namanya juga nggak masalah. Atau kategorinya juga nggak masalah. Ya, nah, itu bisa ditambahkan nanti gitu. Data label. Ya, add elemen lagi. Di sini juga ada namanya data tabel atau mengganti legend. Legend itu adalah inisial nama terang. Contoh di sini W dan Buchanan. Ini bisa kalian atur posisinya. Sebelah kanan, ya. Kemudian legendnya saya atur misalnya sebelah kiri. Nah, itu boleh diatur. Ya, itu namanya legendnya nanti. Saya taruh bawah, ya, berarti bottom seperti ini. Nah, ini bisa diatur. Diganti warna background juga nggak masalah, boleh, ya. Di format atau desain ini bisa diatur, ya. Untuk posisinya itu nanti bisa ditentukan. Ini layout langsung jadi seperti ini juga ada, tinggal menyesuaikan. Karena grafik ini nanti, ya, ini sebagai laporan terakhir. Ketika kalian membuat sebuah rekap, kalian mempresentasikan hasil rekap itu diimbangi dengan sebuah grafik, sehingga nanti di sini akan banyak grafik. Kalian harus mengolah grafik juga. Pilihannya banyak. Saya tekankan membuat grafik, kalau kalian nanti ngeblok datanya, ya, untuk totalnya jangan ikut diblok. Jadi cukup seperti ini. Ya. Nah, cukup seperti ini. Ya, titik X. Nah, totalnya jangan ikut diblok. Kemudian insert, saya bisa membuat sebuah grafiknya, misalnya ya bentuknya pie seperti ini. Contoh, ya. Contoh seperti ini. Tinggal nanti kita bisa ngerubah, ya. Switch root datanya seperti apa. Loh kan? Ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini kan banyak ya. Tuh, contoh. Tuh. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Ingat ya, rumusnya tidak boleh ikut di blok. Nanti bermasalah. Oh, itu ya. Nanti ini sebagai tambahan ketika kalian membuat sebuah rekap, diinformasikan secara lengkap menggunakan grafik. Nah, nanti gitu. Ya. Tahun ini sampai tahun ini saya buatkan grafik lagi misalnya. Tinggal tentukan aja, Bro. Nah, kan banyak pilihannya ya. Atau nanti saya seperti ini. Oke lah, penting oke. Ya. Saya buatkan grafik lagi, misal seperti ini, enggak masalah. Ya, ini nilainya. Tinggal nanti kalian bisa merubah. Nah, ini kalau merubah data. Ya, disesuaikan. Nah, itu paling gampang, Bro, ya. Tinggal untuk merubahnya atau mendesainnya di sini ada menu desain sama format. Tinggal menyesuaikan. Change chat type ini bisa kalian ngerubah, pengen tipe yang seperti apa, mau yang bentuknya line atau yang bentuknya bar area, ya, atau yang sumbu XY. Nah, silakan bisa disesuaikan langsung untuk grafiknya. Yes, itu tambahan sebenarnya. Ini banyak kan pilihannya loh kan, tinggal kalian nanti menyesuaikan. Oke ya, untuk filter dan sebagainya tadi sudah oke, nanti tinggal menyesuaikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti boleh tanya jawab di lab lagi dan sebagainya. Videonya nanti akan saya bagikan karena tadi terkendala beberapa ya, terkendala tadi. Nanti akan saya bagikan tetap